Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami memulai hari kami dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami. Datang dalam hadirat-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Engkau menjangkau setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Biar kuasa nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan. Engkau saja yang layak. Sama-sama kami mau naikkan pujian kami. Kami mau nyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami pegang teguh hanya Engkau. Selama kami ada, selama kami hidup, satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami mau nyatakan. Melayani, mengasihi-Mu, amin. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap. Kami pegang teguh, pegang teguh, ya Tuhan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama mari melayani, mengasihi-Mu, amin. Mengiring selama kami ada, selama kami bernafas Tuhan. Oh, janji-Mu kami pegang tetap, janji-Mu ku pegang teguh, amin. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Engkau yang sungguh-sungguh nyatakan, segenap hati kami berseru, mengiring-Mu seumur hidupku. Ini hidup kami Tuhan, ini setiap pernyataan kami, hanya Engkau. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu, mengasihi Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Selagi kami ada, selama kami hidup Tuhan, kami mau berpegang teguh hanya satu pribadi, hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kepada satu nama di atas segala nama, nama Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan.
perkataan setiap kami umat-Mu. Kami mau menyatakan bahwa ini hidup kami. Kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Bapa. Mari bersama melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, ya Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, ini setiap hidup kami, ini setiap hati kami, hanya bagi-Mu. Mari bersama, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Nyatakan, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami nyatakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran. Amin Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu, Tanda mujizat ya Tuhan, sertai tiap langkahku. sebab Engkau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Engkau ada, sebab Engkau yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang heran. Kami tahu Tuhan bahwa sepanjang perjalanan hidup kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa memegang teguh tangan kami. Kami berjalan di atas mujizat, kami berjalan di atas batu karang yang teguh. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Hanya nama Yesus. Sekali lagi bersama-sama dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. sebab Engkau Tuhan, Kau bersama, Engkau yang hidup di dalam, ya Tuhan, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama katakan, oh hidupku
tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama katakan, oh hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang membangunkan kami dan kami boleh memulai hari dan aktivitas kami. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Ya, tentunya kita bangun dengan hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Di hari ini kita berharap ya anugerah Tuhan melimpah, bahkan Tuhan akan menyertai seluruh apa yang kita lakukan. Tentunya kita juga mau membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, agar kita boleh sungguh-sungguh saudara ya menikmati segala kebaikan Tuhan. Baik, firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Judul perikopnya di sana kasih dan damai. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, firman ini berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, mungkin kita membaca ini berkata, ya maunya sih saya begitu Bu, ya maunya sih begitu dalam rumah tangga dengan suami. Tapi bagaimana Bu, suami saya itu belum bertobat. Jangankan dikatakan seia sekata, setiap hari kami berbeda kata, bahkan bersilat kata Bu, berantem. Ya, jangankan dibilang seperasaan, dia aja ngerti perasaan saya, nggak ngerti bagaimana bisa seperasaan. Jangankan suruh saling mengasihi, penyayang dan rendah hati yang ada Bu, ya suami saya, istri saya, anak saya. Ya, mungkin kita berkata demikian saudara, ya sulit di dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Oke, baik, kalau itu semua memang tidak dapat kita lakukan di dalam hidup kita atau rumah tangga kita atau lingkungan kita, karena ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan belum selaras dengan firman Tuhan. Suami yang belum bertobat, ya maunya sih seperasaan, seia sekata, tetapi terus ngajak berantem. Ayat yang ke-9 berkata, ya firman Tuhan bilang, kalau kamu berada dengan orang yang belum bertobat saudara, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Saudara, ya kalaupun kita tidak bisa seia sekata, maunya seia sekata Bu, tapi tiap hari ngajak berantem terus ya.
maunya seperasaan Bu, tapi boro-boro ya. Oke, kalau itu belum bisa terjadi, setidaknya saudara, kita sebagai anak Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, anggaplah keluarga kita, suami kita, orang yang menyakiti kita itu memang belum mengenal kebenaran, dia masih ada dalam gelap. Ya, karena itu kitalah yang sudah mengenal kebenaran harus mengerti. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia jahat lalu kita juga berbuat jahat, dia apa bedanya kita dengan dia, kata firman Tuhan. Atau kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa upahmu? Orang dunia juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau engkau mengasihi, memberkati, mendoakan orang yang jahat kepadamu, maka itulah bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Ya, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Sebaliknya ucapkanlah berkat. Ya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan berkat. Dalam keadaan yang bagaimana? Apakah dalam keadaan waktu kita senang, kita diberkati? Enggak. Dalam segala keadaan, di tengah keadaan yang tidak enak pun, memang kita dipanggil untuk menjadi berkat, saudara. Ya, untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ya, untuk itulah kita ini dipanggil, saudara, dikatakan oleh Alkitab. Sebab apa? Ayat 10, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya yakin dan percaya kita semua tentunya ingin melihat hari-hari baik. Kita semua tentunya ingin melihat ya keadaan yang baik dalam hidup kita. Kita semua ingin melihat, saudara, hari-hari baik. Ya, bahkan kita mau mencintai hidup. Kita semua pengen umur panjang untuk menikmati dan melihat yang baik. Ya, syaratnya yang pertama, jaga lidahmu terhadap yang jahat. Kalau lidah kita selalu mengatakan yang buruk, saudara, maka kita akan melihat hari-hari yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengucapkan atau memakai lidah kita untuk melepaskan berkat, ya, untuk memberkati, maka kita akan melihat hari-hari yang baik di dalam hidup kita. Karena barang siapa mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau firman Tuhan yang memberikan warning atau peringatan itu berarti benar. Ya, firman Tuhan memperingatkan kita kalau engkau ingin melihat hari yang baik. Kalau engkau ingin melihat hari-hari yang baik, usahamu baik, keluargamu baik, anak-anakmu baik, maka jaga mulutmu, jaga lidahmu dari ucapan-ucapan yang jahat. Mari kita berusaha untuk tidak bicarakan orang lain. Mari kita berusaha untuk tidak omongin kekurangan orang lain. Mari kita berusaha untuk tidak bergosip atau memfitnah orang lain. Tapi sebaliknya biar mulut kita mengucapkan berkat, saudara, ya. Kenapa, saudara? Karena kalau kita ingin melihat hari-hari yang diberkati, kalau kita ingin melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita, maka perkataan kita itu sangat menentukan ya hari-hari yang akan kita lewati. Ayat yang ke-11 ya, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau kita ingin melihat hari-hari yang baik, maka kita harus menjauhi kejahatan, dosa. Kenapa? Karena dosa itu membawa kutuk dalam hidup manusia. Ya, bahkan tanah pun terkutuk akibat dosa. Jadi kalau kita ingin melihat hari-hari yang baik kita alami, ya dikatakan di sana selain kita harus menjaga mulut, maka kita juga harus ya menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Mari kita berusaha, saudara, buang semua yang jahat dari hidup kita. Mari kita berusaha untuk terus mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya, buang semua yang jahat, buang semua yang tidak berkenan dari hidup kita, saudara, ya. Buang semua yang jahat itu dan berusaha untuk melakukan yang baik. Manusia itu tahu mana yang jahat, mana yang baik. Karena itu tidak perlu diajarkan. Kenapa? Di dalam hati nurani kita sudah ada hukum-hukum Tuhan yang mengajarkan apa yang baik, apa yang buruk.
Kita tahu bahwa kepahitan itu buruk, ya jahat, jangan engkau simpan. Engkau tahu mencuri itu dosa, jangan engkau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Hati-hati saudara ya, hidup yang menghalalkan cara seperti itu tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau kita ingin melihat hari-hari kita baik, maka ya carilah perdamaian. Jangan cari permusuhan. Ya, berdamai, hidup ini damai dengan orang, damai dengan keluarga, damai dengan orang tua, damai dengan anak. Ya, kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup. Jangan bermusuhan terus dengan orang tua. Bagaimanapun orang tua adalah orang tua kita yang harus kita hormati. Ya, jangan bermusuhan terus dengan sesamamu manusia, saudara, tetangga, semua. Ada orang yang suka bermusuhan, saudara. Kalau engkau ingin melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu, maka dikatakan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, berusaha saudara. Kata berusaha itu artinya tidak enak. Kita yang harus berusaha untuk hidup damai dengan orang. Sekalipun orang itu yang suka cari gara-gara, tapi kita yang mengerti kebenaran, kita mau hidup berdamai dengan orang, saudara ya. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, saudara ya, dan kepada teriakan mereka minta tolong, saudara. Kita melihat di sini ya bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar, ya, tertuju kepada teriak mereka minta tolong, saudara. Mari kalau kita ingin mata Tuhan tertuju kepada kita, kalau kita ingin mata Tuhan ya ada dalam hidup kita dan dia menjawab doa kita, ya mari kita sungguh-sungguh hidup menjadi orang yang benar, menjauhi kejahatan, ya jangan balas yang jahat dengan yang jahat, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita ingin Tuhan melihat, memandang kepada kita dan telinganya terarah untuk mendengar, menjawab doa kita, maka mari kita berusaha menjadi orang yang benar. Ya, tetapi mata Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Selama orang berbuat jahat, kenapa saudara Tuhan tidak menerima persembahan kita? Karena mata Tuhan tuh menentang orang yang jahat. Ya, tetapi kalau kita mau berbuat baik, mata Tuhan tertuju, telinganya mendengar teriakan kita. Biarlah semakin hari kita boleh semakin ya taat melakukan firman Tuhan. Jangan balas jahat dengan jahat, jangan balas caci maki dengan caci maki, tapi berusahalah untuk memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mendengar firman Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau menuntun kami pagi ini untuk boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mendengar tentang firman Tuhan, ya kami harus hidup seia sekata. Kami harus berusaha memberkati dan bukan mengutuk Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang sudah memanggil kami keluar dari gelap masuk dalam terang yang ajaib. Engkau juga akan materaikan setiap firman-Mu. Berkati setiap mereka yang bangun pagi mencari wajah-Mu. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan yang bekerja di luar, di dalam rumah, dalam kota Tuhan, di luar kota. Perlindungan Tuhan sempurna, jagai lindungi Tuhan. Bahkan Engkau juga terus memberkati mereka yang sedang terbaring sakit, hari-hari ini kesembuhan boleh terjadi. Berkati yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Hamba percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat yang berulang tahun pada hari ini. Tambahkan Tuhan kedewasaan rohani-Mu bagi setiap mereka yang berulang tahun. Bahkan pergumulan-pergumulan mereka Tuhan menjadi jawaban. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami dengan anugerah hujan pertobatan. Tidak ada yang lain kami minta selain pertobatan tercurah atas Indonesia. Rakyatnya bertobat, berbalik mencari Tuhan. Semakin banyak kami mendengar kesaksian orang-orang berbalik dan mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan melimpah bagi setiap bangsa kami Indonesia. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya